Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah. Kalau enggak begini enggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Itu biasa aja. Paham ya? Pemenang jadi mau kepala kok. Dia dari Mustafa Geger itu. Nak sirah itu tempat di nak tempat di utara masalah. Biasanya di Mosoro gue. Gitu loh, mesti gitu dah maksudnya. Nah kan, loh ada Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nah datang lagi sirah tenggelam begitu. Apa separuh. Lanang itu. Gak lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah sampai lanang. Loh. Nak teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten. Nah cara kula ya ora masalah. Karena ya ora imam bagus. Ya tapi sing fanatik nggih kuwatir. Kula niku wis kiai niku bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim. Wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Jenazah lanang. Mbak mudin tenggen kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene ku luar terus kok aneh-aneh ning gitu. Jare keluargane. Mboten kiai kula kedadak gitu. Lah kula calon imame kula jek go guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku wis omong. Pon tek yang lor teng kidul wong kula kaul jenazah go guri wae roh meneh trimo lor mbek kidul lho. Lalu sendiri jenis Gus Bak, pun sami nafas. Mana ada ilmu sholat lor bek kidul, semua macam jenazah kok guri, aku roh kaule. Faham, menang dah. Saya mana kita bantah aku ngenteni wae takrib, mungkin satu wahab terus hali. Bariku boleh iku loh. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik becek latihan kamu. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan bisa bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon yo pas iku, mayite dadi lakon pas iku, dakok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir karena nanti kalau jadi fitnah haramnya itu bukan karena apa-apa karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye gak imam. Oh berapa ada nyolati jenazah. Kadang ya ono sing fanatik nak wedok iku pargokong gitu kan. Nak lanang iku para sirah ya dekati napa jenenge? Apa bunda. Nak sing fanatik ngoten, ana imam jenazah iku wedok. Lah imame iku proses imam kadang nggih sepon wis ra mikir ngermaju. Ini dicekel di benerno. Nah aku mboten nate kan. Sebab tak karep-karep. Tapi nak sing imam fanatik tak kok. Kan biasa nak kitab kan kok diliyo desa kan gak paham. Iki lanang napa wedok. Jalur Pak. Ngatur posisi wae. Dekati napa? Wah, udah nak wedok dekatnya mungkin. Lah kan tahu dadi imam lho. Terus sampai jam mati di salat rukun. Pino tenan yakin saya. Lah sing njaluk ora sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kula niku gadah jatah ngimami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat ana mati sing nyolati Gus Bagus. Kula wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Kalasane jare wong hafal Quran ngalim iso nyafaati itu wong untuk ada. Nate teng pandangan niku wasiat ngoten ora iki sepuh itu kula sing imam gara-gara wasiat.
wasiat elek gitu. Ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa nak parah kena ado mboten. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo krim. Coba tanyakan yang haji saat itu ada enggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak? Sama jawab saja. Enggak ada, di belakang tetap di kamar mayit. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Saya tadi kita butuh ilmunya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Makanya ilmu nomor 1 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya, termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang itu sifatnya Allah. Mana ulama kudu seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah, sekarang banyak kiai itu seneng ibadah timbang ilmu. Ya jane rodok musibah sajane. Tapi timbang dekne ora pati iso ilmu ya kok ibadah. Fatwa melingkar malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya juga diterima. Ya, tapi saya berharap Allah Rahman semoga tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam, ngene jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Belum selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sahih. Kalau tidak nikah sahih enggak ada nopo iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, tarifnya piye? Definisi ini, maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal. Paham ya? Tapi kira usah terus fanatik kula nggih mboten, kula ya iso wae salah. Cuma kemungkinan aku salah mek kowe akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik. Lagi mencabut dukungan gitu, lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi eling-eling nggih pokoke kula suwun ilmu itu di atas segala-galanya. Mulane sampean jo kaget nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam tapi napa dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tengene surat Yasin apa wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masbun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu, bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi sinten Nuh. Wa Qur'an ilinga sira Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Sekolah nalikane dawuh sapa Nabi Ibrahim liqaumihi maring kaum Nabi Ibrahim. Dawe ubudu wa hawattaku liqaumihi ubudu wa hawattaku.
Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah wa taqulan wedi sira kabeh ing Allah. Manane wedi Allah khaufu tegese wedi sira kabeh iku bawa ing siksane Allah. Imam Suyuti kuwatir wedi Allah, wong wedi ku nak ketemu kan mlayu, misale wedi gerduwo kan mlayu kok gerduwo. Lah iku wedi Allah ora kok terus mlayu saking napa? Allah, manane mlayu saking siksane Allah. Carane piye mlayune liwat melakukan takwa. Jadi justru takut Allah itu malah harus mendekat kepada Allah. Zalikum ta mongkon-mongkon kabeh khairun wa apik lakum wa sira kabeh mimma dibanding perkara. Antum kang te sira kabeh wa alih ing atase marupane min ibadatil asnami yaiku nyembah berhala. Ing kuntum lawan sira kabeh tak lamun iku ngerti sira kabeh. Ngerti al khairu min wirihi saking barang apik wirihi saking liyane khair. Manane iso bedakno di sing apik di sing elek. Innama ta'buduna mesti te nyembah sira innama ta'buduna. Angin pestine nyembah sira kabeh min dunillah. Kowe nyembah liyane Allah wirihi awsanan ing pira-pira berhala. Wa takhluquna lan gawe sira kabeh ifkan ing kedustaan utawa barang sing akhire bodhone. Manane takuluna. Tegese ngucap sira kabeh kizban utawa kadiban ing kebohongan. Anal awsana satemene pira-pira berhala iku syuraka iku pira. Syuraka Allah napa syuraka lillah? Lillah ya. Iku syuraka pira-pira mitra lillahi kedue Allah. Innal ladina satemene wong akeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sanging saliyane Allah. Manane barang atau benda sing mbok sembah liyane Allah iku layam dikuna. Iku ora miliki sapa ladina lakum maring sira kabeh rizqon ing rezeki layak diruna. Tegese ora kuwasa kabeh rezeki entong rezekine sapa kabeh kuming sira kabeh. Fatahu mongko golek sira kabeh ing tawohi ing sisi Allah atau saking sisi Allah. Kowe goleki ar-rizqa ing rezeki. Manane talubu tegese goleki sira kabeh ing rezeki mirusangi Allah. Wa budu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Waskuru lan gelem nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turjauna dan balana sira kabeh. Bon iki masalah tauhid ki kula terangno nggih. Dados wong nyembah liyane Allah niku diistilahno Quran wa takhluquna ifka. Kamu bikin kebohongan, nggih kamu bikin kebohongan. Ngeten nggih dalam ilmu mantek Quran ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Quran. Bon sampean saiki tak bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Nggih menu bener ya. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2 hakikat. Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5 itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodho atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodho ditakoki 1 tambah 1 kira 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak ada. Begitu juga Isa, Yesus, darani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadiba. Atau istilah ning surat Kahfi kaburas kalimatan takhruju min afwahihi. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat. Baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andaikan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan, baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pangeran, Isa pangeran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada 2. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan tapi tidak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadiba atau kaburas kalimatan takhruju min
Apa itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Ini ku ayat Qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdi'u lan ora tahu dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora tahu balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode keduanya. Sama saya kita bedai. 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdiul batil. Barang batil itu enggak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Itu disebut napa kaburat kalimatan takhruju min afwah. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqo, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi kalau jawaban tak Quran, jare sapa barang batil ra ono. Sundaran pangeran telu ya pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak. Tapi barang batil itu tidak pernah ada. Ya? Tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan. Lata Uzza dicitrakan itu Tuhan. Nah, itu disebut wa makaru wa makarawa. Jadi dimakruh. Dia didesain sedemikian rupa. Misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal, makanya bilang logos. Log itu logos. Tuhan itu arot. Niki rungokno aja sampai salah, nak salah kafir sampean. Tuhan itu arot, Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu tidak ada zatnya. Kemudian logos ini nempel di Yesus kata orang Kristen. Sehingga logos. Logika akal. Makanya kalau orang filsafat darani Tuhan itu akal 1, akal 2, akal 3, akal. Makanya disebut logi, ideologi log. Nah, pertanyaannya kemudian saat Allah itu arot, Allah itu log, kemudian belum ada tempatnya Allah bergentayangan di mana? Sebelum Yesus ada terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang Majusi bersemayam di api, nanti yang orang kafir jahiliyah bersemayam di arca-arca itu, yang orang kuno Majusi di mana di gunung apa? Mungkin orang Sugian di Gunung Kawi macam-macam itu terus. Wah, itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di zat dan zatnya mana nggak jelas. Itu satu. Nomor dua, sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya. Nah, makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat nanti butuh nempel nopo zat. Makanya terus kita diajari walillahil asmaul husna. Allah itu zat. Kemudian pada zat ini ada asmaul husna. Jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nah, ini pentingnya ngaji. Mulane wong alim mesti wali. Ana wong alim ora wali goblok-gobloke wong alim. Mergo seneng dhuwit bareng. Kudune wong alim iku wali. Mulane Imam Syafi'i ketika disebutno wali si A wali si B jare. Nah aku ora wali ning dunya ora ono wali jare. Dadi idza lam takunil ulama auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nak ulama wis gak wali ning dunya wis ora ono napa wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah, ulama ngerti logikanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini. Berhala Lata Uzza itu yang bisa diketahui satu, bahwa itu batu. Karena batu itu wujud. Ya, batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya Lata Uzza tidak wujud. Makanya nggak bisa diketahui. Wong nggak wujud. Agar barang ra wujud kan nggak bisa nopo diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu. Tapi andai kan kita tidak tahu pun ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau tidak tahu. Nah, ini di sini Quran sering bilang kul aminu bihi aula untuk minu. Cek kowe iman, cek ora iman ini nggak ada pengaruhnya bagi wujudnya Allah ning zaman azali. Di kula baleni malih gitu itu memang
Jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan yang Yunani dianggap logos log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot sing nemplek, sifat sing nemplek ning berhala-berhala. Engko ning gone daerah Majusi ning wasani sing nemplek ning napa geni macam-macam. Mon niku walhasil akhirnya semuanya itu kalah dengan tauhid sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang tiang Nasrani pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan perdebatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu macam-macam itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Swiss ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini terus itu ada orang tertarik sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua. Walat itu anak fisik, anak gen. Atau walat maknanya tawalud, konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya HP dan pulpen ini benturan itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan? Yuna ilmu kalam dibagas. Nah kamu bilang diciptakan HP, HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan. Batu sama batu benturan terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takoi. Kamu yang menciptakan suara itu. Enggak, saya tidak punya akal loh. Paham ya? Nah lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu udah ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Soalnya kupengem darani ngono iku suara. Tapi nak cara akal darani sing ngono apa ya watu. Watune apa benturan. Ini cara ilmu kalam. Lah suarane piye krupengku suara. Ya sudah begitu aja dah. Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan. Itu gue yang melukai tauhid. Semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan iradah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam yatawallat min wujudihi syai'un. Jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud. Berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak Allah. Itu keliru. Itu ya termasuk tawalud. Kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? Tawalud. Setelah ada Allah otomatis makhluknya ada. Itu ya dosa besar. Kafir. Nanti mau dosa besar tapi apa? Kafir. Mulane paling angel nggih. Mulane tapi gini kula suwun nak sing seneng rabi ya rabi, nak seneng mangan gini apa? Mangan. Setan niku paling mangkel iku mbek wong mangan utawa wong rabi sing nglawan setan. Mergo sakwise tauhid iki sukses iki dawuh Kanjeng Nabi kula mboten gawe-gawe. Sing nyelametno manusa iku al istirwah bil mubahat, menikmati barang mubah. Dadi wong nek wis usul ning pangeran ditakoki kowe sing gawe sapa? Ya pangeran. Hadhil jibal sapa sing gawe? Allah. Wis terus sesuai setan takok, faman khalaqallaha. Terus Allah dhewe asal usule iku endi? Ngendikane Nabi nak wis pertanyaan faman khalaqallahu atau Allah sendiri itu asal usulnya gimana, saat wujud itu bersama siapa, terus pas dhewean iku piye, falyantahi, maka kamu harus berhenti. Kula sebagai wong alim sing saged ngaji ya sering was-was ngoten. Biasanya tak tinggal gamel mie, kalau ngerdalu tak tinggal gamel mie. Baru wae ngemi terus gawe kopi Nescafe kan. Tak tinggal delok TV, ya TV film-film sing lucu-lucu. Setane mesti ngenteni badhe godho tak tinggal itu. Mulane delok TV wong alim iku luwih ibadah timbang salate ruhin, paham. Kula niku nganti kadang delok iki luwih cilik-cilik mulai masak sampai nopo niku. Wah sing lucu-lucu. Lah bojo kula nganti niteni, greges wae delok TV mesti lucu-lucu. Mulai koboi kampung sampai wong sing lucu-lucu. Nggih perkara nek setan wis was-was niku terus tok ndi. Nak kabeh sing gawe awal Allah iku piye? Sok ben iku piye? Nak ning swarga selawase iku opo wae? Masa men kelon sing suwe. Soale ning neraka selawase yo opo wae? Wis tinggal delok TV. Dadi setane kan ape nggodho ngenteni gawe was-was. Delok TV ngopi, bari wis mangan ben lesuk ben wara kena suara kepengin ngantuk. Akhire setane kan waduh digodho kok ngantuk-ngantuk. Areku tak tinggal turu, malah kaku ati setane ape digodho kok wong apa? Turu. Tangi turu wis ngopi meneh. Jebule kopi ku enak. Lane wong alim muni kopi ku enak iku ibadah. Mergo nglawan was-wase napa? Was-wase setan.
Jadi nganti ana wong duwe keyakinan wahdatil wujud itu perkarane ngoten niku. Meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap lok. Berhubung Allah lok manggon ning setiap wong. Sehingga wong di kekuatan abadi. Buktine wong ning swarga abadi, ning neraka abadi. Nek ono di kekuatan Tuhan wong iso abadi. Suwe-suwe bayangno sifate Allah roh sing nemplek ning manusa. Suwe-suwe dadi manunggaling kawula napa Gusti. Lah iku mergo diterus-terusno ajane ra usah ngono. Tinggal ngopi terus ngeloni bojomu nek pas gelem ora gelem ya wis. Wong gelem ya tepak-tepakan. Tapi iku ibadah. Ibadah nglalekno. Nek kula seringe tak jinggal delok TV. Sing sering tapi aja tiru nek makame kados kula ora apa-apa tak tinggal delok. Kula delok TV sering guyu ora perkara guyu film. Perkara kapok kayak ngenteni ape godho. Ya agak ro ilmune ulama. Dan itu musalsal, sanad saya itu musalsal. Makanya Kanjeng Nabi itu sering guyon. Dan itu wasiatnya Nabi, nak pertanyaane setan wis ngono fal yantahi, mongko leren. Ya lereni dengan berbagai cara. Bahwa Dewi Muzali, pokoknya bil mubahat. Lah, gara-gara teori ini wong-wong zuhud sing wusul akhirnya ngalalno alat musik sing dilawan wong fikih. Ayo Habib-habib sing terkenal sing alim-alim sing main gitar kayak kata. Nggih mboten. Sing nentang Habib-habib sing anti yo kata. Wong alim sing main gitar kayak kata, sing nentang kayak kata. Ya mergo nak pas wusul wong yo kadang terus nyanyi-nyanyi nasyid. Mulane Imriti ora kitab kuno, Imriti nak nyontokno wong usul fa usribat makna dhamiris syahani. Fa uribat bilhani bil alhan. Alhanu nyanyian, khan iku nagomatil autar. Dadi nyanyian sing nganggo napa? Gitar. Tapi wis sarop, sarop wis senenge mbek pangeran wis menyatu, akhirnya isek. Isek akhirnya nyanyi. Nyanyi gak sadar nganggo alat musik. Terus suwe-suwe dadi gerakan Jalaluddin apa? Arumi. Suwe-suwe ning Indonesia dadi marawis nih. Lho boten iki ana silsilah. Tapi kowe ngukumi halal ya ora iso, harus diamuk wong fikih. Ngarani alat malahi, alha an dzikrillah, nglalekno pangeran. Lah lucune sing ngaramno iku ilinge pangeran tenanan ya nak ngrungokno musik. Ayo wong sing seneng Nabi, nasitan sing nganggo terbang, nganggo orjen nangis nondi. Nganggo torjan, nganggo orjen. Cuma kiai ku mau nganggo orjen dhewe tapi nak ngrungokno gelem. Kabeh kiai nyetel opik tapi nak kon ngalah lo gak gelem. Tapi kon ra nyetel. Ya ora gelem. Kula nate bantah kiai, lan jenengan ngaramno kok ngrungokno. Beda ngrungokno. Jadi hukum tapi gak tanggung napa? Jalan. Nah cara kula ngeten iki mboten naif. Kalau orang LSM kan nyoal. Wong mau make kok ndak mau ngalalkan. Cara kula setuju ngoten. Mergo bayangno nak Mustofa gitar suaranya yo ora enak ngoten lho. Artinya kalau kiai itu ngomongno gitar terus main gitar kan juga tidak mesti enak. Ya tapi asal lu berangkat kok isek neng pangeran tuh bagus. Mergo setan butuh dilawan bil mubahat. Nggih. Setan tuh harus dilawan bil mubahat. Niku dawuh semua ulama sing wusul ilallah. Sebenarnya akhirat tuntut tahu nak fatwaku salah. Semua asal karena ketemu Tuhan deh wusul. Tidak bisa ada kamu lawan dengan mubahat. Memang harus dilawan dengan mubahat. Mulane setan susah pol. Nek ana wong ngeloni bojone setan yo susah pol. Ana wong guyon mbek anake setan susah pol. Karena ini menikmati barang mubah. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah setan kepingine wong was-was. Menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan. Ya kok wong filosof. Tuhan itu arot apa-apa. Lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa? Terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan apa skenario setan? Skenario Tuhan. Kalau skenario Tuhan kok tidak baik semua, ada jeleknya. Jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya. Enggak, setan nanti juga kalah. Kok tidak dikalahkan sekarang saja toh biar cepat dunia baik ini. Nyoal terus. Gue nak daripada wis ruwet ngono, tinggal ngopi, delok TV, tinggal setane kan ngenteni kan apa ngono.